saya ada nggak dikasih Pak Dio tadi? Oh, nanti saya jadikan ini ya Pak, saya Di rumah aja yang jadikan depan saya apa? kemarin. Co-host ya. Belajar cara motivasi ya. Ya. Ya Pak. Bisa dibuka aja. Saya pakai HP ini masalahnya. Oh gitu Pak, boleh. Monggo dibuka aja nanti kalau misalnya ada yang perlu disampaikan berkaitan dengan isi sambutan saya kemarin pas acara RAT, itu juga untuk motivasi karena menyangkut data juga itu. Oh, oke Pak. Seandainya perlu dibuka, kalau nggak perlu dibuka ya kita diskusi aja. Iya. Monggo. Oke Pak, kita buka dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmatnya kepada kita semua yang tidak terhingga, terutama nikmat Islam dan iman. Karena dua nikmat itulah yang tidak dapat digantikan oleh apapun juga. Dan juga kita salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena berkat jasa dan usaha beliaulah kita dapat menikmati nikmat Islam dan iman ini. Alhamdulillah kita pada sore ini ya sudah kembali bergabung dalam acara Obras ya, yaitu obrolan santai mengenai ekonomi syariah ya, mengenai perbankan syariah. Dan pada kesempatan kali ini saya Hasbi Sidiki ya mendapatkan amanah untuk menggantikan sementara sebagai host dan moderator ya, yang sebelumnya adalah biasanya Mas Randy, karena Mas Randy sedang berhalangan ya, ada aktivitas lain, dan juga tadi Pak Ismu juga ada aktivitas juga. Untuk sementara saya gantikan. Dan di sini kita sudah ada narasumber kita yaitu Bapak Sucipto, yaitu sebagai Ketua Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah yang bertempat di Banjarmasin tadi ya. Subhanallah, ya. Masya Allah ya, ternyata di sini jarak tidak memisahkan kita ya. Dan juga di sini ada Ustadz kita ya, yaitu Bapak Abu Muhammad Yono Kusen Al-Jambi ya. Akhirnya beliau juga lagi ada di luar Pulau Jawa ya. Kalau saya lihat statusnya tuh lagi ada di Bakauheni ya Pak. Atau yang kemarin ya Pak Ustadz ya, ada di Sumatera kayaknya. Di Palembang dia nih. Oh, Palembang ya. Iya, tadi statusnya. Iya. Pada pembahasan kali ya, ini di Bakauheni ya, sekarang. Tadi status WA-nya ya Pak Ustadz ya. Saya intip-intip, wah Pak Ustadz lagi ada di Bakauheni nih. Ada kecelakaan mobil truk lagi kan. Statusnya mobil. Itu. Iya, mobil truk ya. Kesempatan kali ini mengenai saatnya bertransaksi di koperasi syariah. Nah, di sini ada dua narasumber kita ya, yang tadi yaitu Bapak Sucipto dan Bapak Ustadz Abu Muhammad Yono Kusen Al-Jambi ya, yaitu mengenai bertransaksi di koperasi syariah. Nah, mungkin saya akan memberikan sedikit waktu, karena ini juga kita waktunya sangat terbatas ya, hanya 1 jam ya. 1 jam itu sebenarnya sangat-sangat kurang ya untuk mendalami suatu ilmu ya. Mungkin nanti bisa lah kalau misalkan ada kesempatan lain ya, kita lanjutkan lagi ya. Apalagi ini dari 2 ahli praktisi ya. Sini Pak Ustadz Sucipto, beliau memang sebagai Ketua Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah, dan satu lagi yaitu Bapak Ustadz Abu Muhammad Yono Kusen Al-Jambi, ini juga praktisi kawakan ini ya, kalau dibilang sudah terkenal gitu kan. Nah, pastinya waktu 1 jam ini sangat-sangat kurang. Oke, mungkin saya akan sedikit memberikan waktu ya kepada Bapak Ustadz Sucipto ya, sebagai Ketua Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah. Boleh Pak Sucipto untuk memberikan ya sedikit gambaran ya bagaimana bertransaksi di koperasi syariah gitu ya. Apa sih koperasi syariah, terus juga ada lagi istilahnya BMT, terus apa lagi KSPPS. Nah, itu mungkin bisa lah Pak Sucipto memberikan gambarannya gitu Pak Sucipto. Boleh Pak Sucipto? Ya,
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Terima kasih waktunya Pak Asbi. Salam kenal ya. Selama ini Mas Randy ini jadi hostnya. Karena Beliau ini ternyata di SDM, Pak. kenapa? Di SDM. Oh gitu, ada acara ya. Di Iya. KPBS. Enggak, Pak Asbi ini di KMPBS di SDM dia. Oh gitu, sama berarti satu tim kita ya. Masya Iya. Allah. Iya. Iya Pak Dia Asbi. pakar syariah di akademisi. Iya, tadi ngobrol-ngobrol dia dosen di ekonomi dan akuntansi juga tuh. Iya. Iya. Kalau saya ini bukan akademisi nih Pak. Izin menyampaikan pengalaman aja. Sebetulnya yang cocok Pak Dwiono yang nyampaikan ini dan Pak Asbi. Tadi tiba-tiba saya ditocong lagi sama Pak Ismu ya. Jadi izin nyampaikan pengalaman saja. Kalau kita bicara transaksi, ini ada di perbankan, ya, bank konvensional, ada di bank syariah, ada di BPR konvensional, BPR syariah, ada di BMT, ada juga di koperasi, ya, baik itu konvensional maupun syariah. Nah, saat ini kita bicara kenapa jadi ajakan saya transaksi di koperasi syariah, ya. Nanti kalau untuk bedanya BMT, bedanya KSPPS itu buka di Google aja deh, ya. Karena masing-masing udah beda. Kalau kita bicara koperasi syariah, mohon maaf ini nyampaikan sedikit aja. Koperasi syariah yang ada itu pastinya kita berharap transaksinya sesuai dengan akad syariah, ya, dengan pola syariah. Kalau nanti namanya syariah, tapi ternyata akadnya tidak sesuai dengan syariah, kalau ngutip bahasanya Pak Ustadz kita, Ustadz MDK ini syariah namanya tuh. Itu Ustadz ya. Ikut nih. Jadi kalau kita tidak akan memusuhin, tidak akan menyalahkan zakat yang sudah jalan di negeri ini, tapi kita berusaha sebagai masyarakat memberikan kontribusi kepada masyarakat, kontribusi kepada solusi buat masyarakat, dan kontribusi kepada pengambil kebijakan bahwa di tengah masyarakat kita ini fenomenanya memang seperti itu, harus diakui. Ya, apalagi negara kita NKRI ini, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau satu kepala nggak bisa, masing-masing punya pendapat. Nah, apa yang bisa kita lakukan di sini? Memberikan solusi transaksi bebas riba. Melalui apa? Kalau terhalang dengan regulasi, kita melalui koperasi syariah. Silakan mau ke BMT, silakan ya. BMT ya nggak beda-beda jauh kok. Cuman bedanya kalau BMT itu urusannya dengan OJK. Kalau koperasi itu dengan Kementerian Koperasi dan UMKM itu aja, UKM ya. Terus kalau bicara KSPPS, lah itu baru nyebut nih. Nah, ini baru benar-benar koperasi syariah karena namanya udah koperasi simpan pinjam ya dan jasa keuangan syariah KSPPS itu udah jelas ada undang-undangnya di Undang-Undang Cipta Kerja kemarin itu yang resmi dan ada dilegalkan sebagai koperasi syariah yaitu KSPPS. Dan jenis koperasi yang ada ini selain KSPPS, ada koperasi konsumen, ada koperasi produksi, ada koperasi jasa, dan koperasi pemasaran. Semua yang saya sebutkan tadi di luar KSPPS itu konvensional. Ini supaya nggak salah paham nih ya. Supaya tidak salah paham, kita yang ada tadi itu semuanya konvensional. Lah bagaimana caranya konvensional itu bisa disyariahkan tanpa menabrak undang-undang yang berlaku, tanpa ngaku-ngaku ini syariah, ya kita bicara polanya aja. Jadi ini sekaligus jawaban. Nanti kalau teman-teman di sini, Bapak Ibu yang ada, itu akan mengajukan pendirian koperasi syariah, jenis konsumen, jenis produsen ya, jenis jasa, atau jenis pemasaran, itu ke Kementerian Koperasi yang tingkat nasional, ke provinsi, maupun ke kota kabupaten, itu pasti banyak. Karena nggak ada. Tapi kalau ngajukan, saya mau ngajukan mendirikan koperasi, sesuai dengan tingkatannya ya, kota kabupaten ya di Dinas Koperasi Kota Kabupaten, kalau provinsi
ya tingkat provinsi, kalau tingkat nasional ya di kementerian. Nah itu kalau mau nyampaikan, saya mau mendirikan koperasi konsumen syariah, nggak bakalan dapat. Sampai berapa tahun juga nggak akan keluar. Izin aja langsung di koperasi konsumen. Saya mau izin koperasi konsumen. Kalau produsen, koperasi produksi. Kalau mau jasa, koperasi jasa. Kalau pemasaran, koperasi pemasaran. Sudah cukup. Tinggal nanti dalam pelaksanaannya dilakukan dengan pola syariah. Nah, pola syariah ini ternyata yang menarik dalam masyarakat kita. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Cerita berdirinya koperasi yang saya kelola di sini, Koperasi Konsumen Syariah Rahmah, itu di tahun 2012 mengajukan izin ke Dinas Koperasi Provinsi di pingpong, ke kota aja. Ke kota, ke provinsi lagi. Ya, usut punya usut, ternyata sama-sama nggak paham. Tim yang kami ke koperasi itu bilangnya tetap koperasi syariah aja. Ya, alhamdulillah atas izin Allah kami kenal dengan pimpinan atau kepala dinas yang ada saat itu, beliau bantu. Tapi prosesnya cukup lama. Setelah mondar-mandir tadi 4 tahun, Pak. Jadi selama 4 tahun kami tetap jalankan koperasi dengan pola syariah tanpa legalitas dari dinas, tapi kami bisa jalankan, bahkan kami bisa RAT, ya, statusnya prakoperasi. Ya, ini Bapak Ibu perlu tahu juga. Kalau mendirikan koperasi nanti jangan takut dianggap menggunakan dana masyarakat tanpa izin. Yang paling penting itu ada KTP, ada rapat, ada tanda tangan, ajukan aja ke dinas koperasi setempat. Nah, setelah itu masalah izin belum keluar nggak apa-apa. Kami sampaikan perlu dikasih waktu sampai 5 tahun untuk prakoperasi tadi. Jadi kami 2012 dan bulan Juni kalau nggak khilaf ya, bulan Juni 2016 itu perizinannya baru keluar. Tapi kalau kami mengklaim sampai hari ini di 2021 kemarin, perjalanan koperasi konsumen syariah rahmah itu udah 10 tahun. Dan alhamdulillah masyarakat memang suka, Pak, dengan akad-akad sesuai syariah. Nah, jadi ini kalau kita bicara mengutip kalimat dari Bank Indonesia, saat ini tren syariah. Oke, kita nggak usah protes dengan bahasa tren. Itu kan istilah, silakan aja mau bicara tren ya. Tapi bagi saya pribadi, kalau bicara tren ini dikhawatirkan nanti bisa hilang. Nah, saat ini saya lebih suka dengan kalimat mensosialisasikan akad-akad sesuai syariah. Nah, kalau memang terbentur dengan regulasi DSN MUI, terbentur dengan regulasi dari OJK, dari Bank Indonesia, nah kita jangan menabrak, itu malah nggak bagus. Ya, kita hormati keputusan yang ada, tinggal kita memberikan masukan. Nah, sambil menunggu masukan kita diterima, langkah yang paling mudah dan sudah kami lakukan di Kalimantan Selatan itu bertransaksi di koperasi konvensional dengan nama Syariah Ar-Rahmah, bukan simpan pinjam tapi jenisnya konsumen. Dan ternyata dalam kondisi pandemi sekalipun, omsetnya bertambah banyak, tagihan lancar, dan anggotanya bertambah. Sedangkan koperasi lain yang simpan pinjam, boleh dilihat data. Saya nggak melihat data, cuma saya kasih dapat informasi dari teman-teman yang bermain di koperasi, sebagian besar tumbang. Karena mereka menjalankan koperasi konvensional yang sering kita dengar kalimatnya bukan non halal, tapi kategorinya riba. Nah, kita menabrak hukum Allah, itulah dampaknya. Nah, kaitannya koperasi dengan perbankan, karena kita di forum ini di komunitas masyarakat pecinta bank syariah, tentunya kita ini cinta kalau dari amanah dari pendiri ya, penggagasnya Pak Diono, saya salah satu juga ikut dari tim 9 dan pendiri juga di KMPBS, itu sangat tertarik. Artinya kalau kita bicara cinta, kan nggak mesti harus iya-iya terus. Seperti halnya kita berumah tangga. Kita mencintai, ada sayang-sayangan, ada nasihat, ada kritikan, ada teguran, bahkan ada kelahi di situ, ada ribut-ribut. Nah, kita ambil contoh dalam hal seperti ini akad-akad yang ada dengan perbankan syariah ini, udah satu mitra. Kita udah mengklaim cinta dulu. Pada saat kita cinta, kita buktikan pendekatan ke pengambil kebijakan di perbankan nasional, dalam hal ini BSI, udah kami lakukan melalui induk
dari Koperasi Konsumen Syariah Rahmah, itu ada asosiasinya, Aksindo, Asosiasi Koperasi Syariah Indonesia. Ya, dalam hal ini saya juga izin memperkenalkan diri juga, saya selaku Ketua Umum di Aksindo. Saya sudah adakan kunjungan ke Komisaris Utama BSI untuk menyampaikan akad-akad yang kami perlukan. Dan itu pemerintah terbuka lebar. Dari pihak manajemen terbuka aja. Silakan mengajukan akad-akad yang ada, asal jangan perorangan. Ya, beliau terima kalau atas nama komunitas atau lembaga. Nah, ini sudah kami lakukan. Yang kedua, kami juga lakukan atas nama Koperasi Konsumen Syariah Rahmah di BPD Kalimantan Selatan. Dalam hal ini, BPD Kalsel, Unit Usaha Syariah. Alhamdulillah atas izin Allah, apa yang kami ajukan dari Direktur Utama, Kepala Divisi Unit Usaha Syariah, Kepala Cabang Syariah, termasuk yang petinggi di sana, Dewan Pengawas Syariah yang ada, itu sudah menyetujui akad yang kita ajukan. Ini satu bukti bahwa masukan-masukan yang positif tanpa harus nabrak sana kemari, insya Allah didengar. Nah, kenapa ini harus saya ceritakan di sini? Kalau nanti kita nggak selalu memusuhi perbankan, baik itu konvensional maupun syariah, koperasi kita tidak akan bisa berkembang. Seperti terjadi saat ini. Koperasi dipandang sebelah mata. Kenapa? Prinsip dari koperasi itu permodalannya dari anggota untuk anggota. Saya mengelola Koperasi Konsumen Syariah Rahmah ini dari tahun pertama sampai tahun ke-10 yang saya sebut kemarin di rapot anggota tahunan, itu sampai dengan bulan Maret ini masih 100% menggunakan dana anggota tanpa ada campur tangan pihak lain dari perbankan. Artinya dengan modal seadanya pun masih bisa berkembang, dan SHU yang kami bagikan kemarin pada saat RAT dan dapat penilaian wajar tanpa perkecualian dari kantor akuntan publik itu 800 juta lebih. Dari modal yang kami putar sekitar 5 miliar. Artinya nggak banyak dana yang kita putar, 5 sampai 6 miliar yang kita putar. Dengan pengelolaan yang benar, ternyata pembayarannya lancar, biaya tertutup, dan masih mendapatkan SHU. Dengan biaya operasional 1 tahun, 1 miliar 40 juta rupiah. Kalau nggak hilaf angkanya seperti itu. Nah, ini akhirnya kami padukan. Karena masyarakat dan berbondong-bondong bergabung di koperasi kami, yang anggotanya saat ini hampir 2.400 orang anggota, ini nggak mungkin tercukupi dana segitu. Ada yang minta rumah dengan tenor yang lama, minta mobil, dan sebagainya. Ini mau nggak mau rangkul pihak ketiga. Pihak ketiga itu siapa? Kita boleh bermain dengan bank syariah, tapi yang paling penting akadnya sesuai dengan pola syariah. Baca dulu akad per akad. Baca dulu pasal per pasal. Jangan terkecoh dengan nama syariahnya. Kasihan nanti. Ya, karena pemahaman dari masyarakat kita, baik yang di perbankan, mengambil kebijakan, apalagi konsumen atau nasabahnya itu masih relatif kecil. Pokoknya dibilang tanpa riba, selesai dah, tanda tangani aja. Ini sudah bank syariah, selesai aja tanda tangan. Siapa yang tahu bahwa ini masih bermasalah? Orang-orang yang sudah belajar fikih muamalah, sudah belajar akad-akad yang mana masih sesuai syariah atau tidak. Dan ini kalau kita sampaikan dengan cara-cara yang salah, tidak akan diterima. Kita harus menyampaikan dengan santun, memberikan masukan sesuai dengan ajaran agama yang kita dapatkan dari para asatidz kita. Apabila ada pemimpin yang salah, itu jangan dipermalukan di depan umum. Berilah nasihat, berilah masukan. Dan alhamdulillah, apa yang diajarkan guru-guru kita, itu sudah kami lakukan, baik di Bank Syariah Indonesia maupun di Bank BPD Kalimantan Selatan. Alhamdulillah sudah diterima. Ya, jadi ini saya dalam hal ini mengajak Bapak Ibu untuk bertransaksi di koperasi syariah. Kalau memang merasa di perbankan ada yang kurang pas, merasa nanti urusannya ribet lama, yakin deh kalau di koperasi itu ajukan pagi ini, siang barangnya udah dapat itu. Dan itu kami lakukan di koperasi kami. Ya, hari ini ngajukan screening, dan kalau memang udah kenal, hari itu juga langsung coba lakukan di bank. Ajukan. Saya yakin nggak bisa seperti itu. Nanti selanjutnya koperasi yang bekerja sama dengan perbankan. Kalau istilah Ustadz Wiono,
Koperasi itu juga sama dengan perbankan. Nanti beliau akan jelaskan juga. Ya. Izin menyampaikan dulu Pak Dwi. Jadi kalau kita perbankan itu sama kok. Perbankan, BPR, ya kan, BMT, koperasi itu sama bank juga kata beliau. Ya, yang beda apa menurut saya perizinannya beda. Orang bank ya bank, BPR ya BPR, ya bank syariah, BMT, KSPPS, dan kita koperasi syariah. Yang pasti semuanya sama, itu lembaga keuangan syariah. Nah, kita harus bersatu. Koperasi masih bisa berhubungan dengan perbankan. Sekuritas crowdfunding juga itu bisa kerjasama dengan perbankan. Masyarakat nggak mau utang di bank misal, ya kan? Tapi maunya dapat modalnya dari sekuritas crowdfunding syariah. Lo pertanyaan, sekuritas crowdfunding syariah modalnya dari mana? Ya, boleh nggak modal dari perbankan? Boleh, ya kan? Perbankan suntik dana ke itu ke sekuritas crowdfunding syariah. Sekuritas crowdfunding syariah baru distribusikan dananya ke nasabah yang memerlukan. Ini masih tetap diperlukan hal seperti ini. Yang harus kita benahi sekarang akad-akadnya. Ya, dan ini sekali lagi saya sampaikan, kenapa jadi kita semangat bertransaksi di koperasi syariah? Prosesnya lebih mudah. Karena apa? Anggota yang bertransaksi, yang mengurusin, yang melayani juga anggota juga. Yang kedua, kalau nanti anggota itu aktif bertransaksi, aktif juga berinvestasi, kalau ada hasil, SHU-nya untuk siapa? SHU-nya juga kembali ke anggota lagi. Ya, jadi insya Allah ini kalau selalu disosialisasikan dan sudah sama-sama paham dan saling percaya uangnya itu disetorkan di koperasi, digunakan juga kembali ke anggota lagi, insya Allah ekonomi kita akan makmur. Kembali ke kaidah pendirian dulu, ya, dari koperasi sokok gurunya perekonomian Indonesia, dari anggota untuk anggota. Ya mungkin itu mukadimah dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, silakan nanti ada ditanyakan atau diberikan revisinya, koreksinya. Makasih, silakan dilanjut Pak Hasbi. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Sucipto atas penjelasannya ya tadi. Mungkin sebelum masuk ke Bapak Ustadz Abu Muhammad Yunus Husain Al-Jambi, ada beberapa yang ingin saya diskusikan. Yaitu tadi Bapak Ustadz Sucipto menyampaikan bahwa digemari oleh masyarakat ya, koperasi konsumen ini. Nah, yang ingin saya ketahui, mungkin kita ketahui bersama ya. Nah, ini yang digemari ini seperti apa nih Pak Sucipto nih? Kalau boleh tahu. Karena tadi Bapak menyampaikan ini digemari oleh masyarakat Ya. gitu. Jadi kalau kita bicara syariah, ini tentunya pengelolanya harus orang-orang yang sudah paham dengan syariah. Selanjutnya untuk transaksinya itu boleh semuanya, semua masyarakat, baik muslim maupun non-muslim. Ya, karena bicara untuk syariah tidak dikhususkan untuk umat Islam. Dan ini satu bukti bahwa muslim maupun non-muslim ya, saya mau menyebut kafir kan nggak enak di sini ya. Nah, sebutan yang santun kan muslim dan non-muslim ya. Nah, jadi kalau kita bicara masyarakat yang non-muslim pun ngakui belanja di tempat transaksi di tempat kami, saya tanya, kenapa kok denda? Loh, orang kafir aja nggak suka denda loh Pak. Ya, terus masyarakat kita yang muslim sama. Masyarakat kita yang muslim itu seringkali kalau bayar itu sukanya tanggalnya pas-pasan. Kalau setor di bank bisa telat itu. Mau dibayar besok pun kena denda. Nah, di koperasi konsumen syariah ramah, mau telat 1 hari, 2 hari, 3 hari, 3 pekan, ya kita nggak bisa ngambil denda. Dan itu akhirnya membuat mereka enak. Dan bahkan kalau kita sebut keenakan. Ya, ada yang sampai sebulan, 2 bulan pusing juga kita. Wah, gimana nih muter dananya? Ya, kita bikin senang mereka dulu. Selanjutnya baru dikasih pengertian. Kalau nanti seperti ini semua, kita nggak bisa bagi SHU. Nanti duitnya nggak bisa muter lagi. Ya, kita mulai bongkar pasang es. Ujian yang Allah berikan kemarin di pandemi, ternyata
data administrasi keuangan yang ada lebih bagus dibandingkan sebelum pandemi. Nah ini dosen di ekonomi syariah maupun di akuntansi syariah, saya yakin pasti bisa baca nih fenomena apa yang terjadi. Ya, karena kalau kita bicara dengan muslim yang sudah paham dengan bahayanya riba, muslim yang paham dengan definisi bahayanya utang, kalau nanti ditinggal mati, nah ini mau nggak mau mereka harus berbondong-bondong mencari tempat transaksi yang sesuai syariah. Karena ekonomi juga nggak jelas, kehidupan juga nggak jelas, mau nggak mau daripada kena denda, mendingan cari yang tidak ada denda. Karena nggak tahu keuangan besok kita gimana. Tidak ada denda. Dan ternyata, ya ini yang saya bilang, sangat disuka. Tinggal kita harus punya konsep yang benar. Karyawannya atau pengurusnya harus amanah. Harus punya skill juga. Kenapa? Kalau amanah nggak punya skill, nanti koperasinya nggak maju-maju. Gimana mempertanggungjawabkan keuangan kita ke investor, ke anggota yang berinvestasi. Kalau nanti anggotanya skillnya bagus tapi nggak punya amanah, nanti kalau uangnya hilang, uangnya habis, gimana mempertanggungjawabkannya? Dan dalam perjalanannya seperti itu, sekali lagi yang saya sebut enak tadi, mereka suka ya karena tidak ada dendanya. Dan itu yang bikin kaget. Pada saat saya silaturahim ke salah satu pimpinan perbankan di Banjarmasin, di Kalimantan Selatan, ini kenapa kok bisa Pak? Koperasinya bertahan sampai seperti ini, kok bisa maju? Pada saat saya belum selesai jawab, profil koperasi kita serahkan ke beliau. Langsung kaget. Nah ini kalimatnya yang menarik, transaksi bebas riba. Ini tagline kami, transaksi bebas riba. Kalau di Asindo kami lakukan tagline-nya, literasi, edukasi, aksi. Jadi kalau kita setelah memberikan literasi dan edukasi, harus ada solusinya. Segera dirikan lembaga keuangan syariah. Silakan, mau KSPPS, mau BMT, maupun koperasi dengan pola syariah. Itu Pak Asbi, mohon maaf. Oke, terima kasih Pak Ustadz Sucipto ya. Nah mungkin satu lagi untuk yang ingin saya diskusikan sini ya, itu ini Pak Ustadz. Dari sekian banyak akad-akad transaksi syariah ya di koperasi konsumen itu yang paling banyak itu apa nih kalau boleh tahu nih, apa kemurabahah kah atau apa namanya mudharabah atau apa kalau boleh tahu nih? Ya, jadi kembali ke tujuan awal kami dulu mendirikan koperasi konsumen syariah Rahmah ini karena masyarakat Banjarmasin, Kalimantan Selatan, bahkan masyarakat Indonesia ya pada umumnya, itu paling doyan beli barang secara kredit. Diakui atau enggak, kalau kita jalan mau ke Informa, mau jalan ke toko elektronik, ya kan, mau jalan ke toko handphone, itu yang duluan datengin kita siapa? Dari listing tuh, bisa kredit 3 tahun, bisa kredit 1 tahun, tanpa denda, tanpa DP, bunga 0%, macam-macam sudah. Ya kan, iming-imingnya. Bunga 0% tapi ada denda, tanpa DP tapi ada denda di situ. Ya, macam-macam lah pola-pola mereka. Nah, karena fenomenanya terjadi seperti itu, kami ambil alih, Pak. Yang paling mudah itu transaksinya penjualan barang secara kredit yang selama ini sering disebut dengan murabahah. Nah, kami tidak lakukan akad murabahah, yang kami lakukan di sini akad taksid. Cukup dengan definisi jual barang secara kredit. Kalau murabahah terbuka semua tuh, nota pembeliannya, dapat diskon berapa, dapat bonus apa. Ini sengaja kami tidak lakukan, karena masing-masing toko, masing-masing dealer, itu beda-beda ngasih harga. Yang dikhawatirkan nanti, si Fulan datang membeli barang pas lagi promo, dia promosikan ke teman-teman atau saudaranya, datang lagi. Karyawan kami salah penyampaian, atau beli di toko lain, atau di toko yang sama, promonya sudah habis. Apa yang terjadi? Saya nggak jadi beli. Ya, kemarin saudara saya beli harganya murah. Iya, waktu murah kan masih promo. Nah, jadi sekarang yang kami lakukan, silakan cek dulu harga. Kalau sudah cocok harganya, nanti kami yang membeli produk itu. Kami miliki, baru kami jual. Prosentase selisih itu 0, sekian persen. Beda dengan kita
langsung membeli, ternyata itu nggak jadi. Secara hukum syar'i diperbolehkan membatalkan. Tapi secara hukum ekonomi akan menjadi persediaan. Nah, nah, jadi kami mayoritas penjualan barang secara kredit, taksid atau yang umum disebut dengan murabahah. Untuk akad mudharabah itu kami tidak prioritaskan, tapi kami bukan juga. Seperti halnya untuk pengadaan. Ya, ada yang pengadaan alat kesehatan perlu dana sekian ratus juta dengan tenggang waktu 1 sampai 2 bulan, bahkan ada yang 3 bulan. Kami hitung-hitung masuk, di screening masuk, ada jaminannya, udah kami setujui. Dan ternyata itu memang untungnya lebih bagus. Tinggal kita bikin perjanjian, kesepakatan, sistem bagi hasilnya setelah dihitung dari laba bersih, itu dibagi 2, 50-50, 60-40 atau 30. Itu kembali ke negosiasi. Jadi nggak ada ketentuan yang baku, gitu Pak. Monggo, kalau nanti Pak Hasbi punya dana lebih, boleh saya telepon nanti, transfer aja ke rekening Koperasi Ar-Rahmah. Siapa ya? Amin. Nanti kita akadnya mudharabah muqayyadah. Siap. Amin ya rabbal alamin. Oke, Pak Ustadz Cipto, terima kasih atas penjelasannya ya. Mungkin sekarang saya ingin beralih dulu nih ke Bapak Ustadz Abu Muhammad Wiono Kusan Al-Jambi ya. Nah, beliau ini kan pakarnya di perbankan syariah nih ya. Beliau sudah malang melintang di bank syariah ya. Ada 20 tahun lebih lah ya, khususnya di BNI Syariah. Nah, ini ada hal yang ingin kita diskusikan, itu mengenai permodalan koperasi dari bank syariah. Nah, mungkin Bapak Ustadz bisa sedikit kasih penjelasan nih Pak Ustadz ya, untuk kita semua di sini ya. Bagaimana sih permodalan koperasi yang dari bank syariah ini? Monggo silakan Pak Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak saya buka nih ya supaya jelas. Iya, nggak apa-apa ya Pak Hasbi? Nggak apa-apa Pak Ustadz. Lagi di jalan ya. Ya nanti kalau saya buka ya takutnya sinyalnya nggak bagus. Siap Pak Ustadz, nggak apa-apa. Terima kasih ini juga Pak Cipto sudah membawakan materi tentang bertransaksi ke koperasi syariah. Jadi sebelum menjelaskan permodalan koperasi kepada bank syariah, tentunya kita harus tahu koperasi ini adalah bagian dari BMT, di mana sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 itu tentang lembaga keuangan mikro. Ada di pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 itu mendefinisikan bahwa lembaga keuangan mikro itu sebagai berikut, di mana ini adalah BMT, ya. Nah, di pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 itu mengategorikan BMT itu sebagai LKM, lembaga keuangan masyarakat, ya. Nah, tentunya kita perlu ketahui bentuk BMT itu berdasarkan undang-undang ini dalam pasal 5 ayat 1 itu disebutkan bentuk badan hukum dari atau yang keduanya perseroan terbatas. Jadi koperasi ini adalah bagian daripada BMT, karena kalau kita lihat BMT, koperasi gitu, terus BPR, BPRS, ya, BPD, Bank Syariah itu semua adalah bank. Karena bank itu adalah lembaga masyarakat yang menghimpun dana masyarakat, mengelola dana masyarakat, dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Nah, yang kita hindari adalah ketika dia menghimpun dana itu berdasarkan bunga, menyalurkan dana berdasarkan bunga, dan ini sudah dihukumin oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia lewat MUI-nya itu pada Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 bahwa bunga itu sudah dihukumin haram. Itu ada 3 pasal yang menjelaskan itu. Di mana pasal pertama itu mendefinisikan bunga dan riba. Sementara pasal kedua itu
membaca bahwa ternyata bunga itu bagian daripada riba. Nah, riba hukumnya haram, maka bunga hukumnya haram. Terus bagaimana kita sebagai masyarakat berhubungan dengan lembaga keuangan konvensional? Yang pertama, bila lembaga keuangan syariah itu ada di lokasi kita dan kita mudah untuk menemuinya, menjangkaunya, maka tidak dibenarkan lagi kita berhubungan dengan lembaga keuangan yang berdasarkan bunga. Sementara bagi di daerah kita, di lokasi kita belum ada lembaga keuangan syariah, maka kita masih dibenarkan untuk berhubungan dengan bank yang berprinsip dengan bunga. Nah, ketika ada BMT, ada koperasi sudah ada di lokasi-lokasi kita, maka kita sudah tidak dibenarkan lagi untuk berhubungan dengan lembaga keuangan yang berbasiskan bunga. Nah, ini bersyukur sekali tadi bahasan yang disampaikan Cipto itu dasarnya adalah ke grassroots, ke masyarakat menengah ke bawah itu dia butuh untuk transaksi bebas riba. Karena selama ini yang paling banyak di tengah umat itu transaksinya penuh dengan riba. Ya, itu orang-orang mikro gitu ya. Itu ketika dia butuh modal, butuh ini perginya kemana? Ke rentenir. Yang sama kata Pak Cipto lagi, datang pagi, siang bisa dapat. Kalau rentenir enggak, dia datang langsung dapat. Ya, jadi hitungannya sudah enggak lagi hari atau ini, dia hitungannya kita butuh, dia langsung kasih. Itu rentenir. Dan mereka satu hari itu bisa langsung bayaran. Itu mereka yang di pasar. Ya, nah ini bisa dilakukan mungkin bagi BMT atau koperasi syariah hadir di tengah umat itu di pasar-pasar yang mereka memang butuh modal kerja. Yang selama ini mereka lakukan itu berhubungan dengan para rentenir. Ya. Nah, diketahui juga sementara untuk perbankan syariah itu di Undang-Undang 21 tahun 2008. Nah, bahwa di sini yang ada di sini adalah Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS. Ya. Nah, koperasi-koperasi tadi kita sudah tahu itu juga selain Undang-Undang 2013 itu dia merujuk juga kepada Undang-Undang Nomor 25 tahun 92 tentang pekoperasian. Koperasi kita ke lembaga koperasi, sementara bank ini ke lembaga OJK untuk saat ini untuk pengawasannya. Di mana di pasal 4 Undang-Undang 21 tahun 2008 itu bahwa bank syariah itu wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Itu yang tadi saya sampaikan. Nah, ternyata di mana itu? Satu, menjalankan fungsi sosial sebagai bentuk lembaga Baitul Mal. Menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, dan sosial lainnya. Ya, yang kedua menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang. Jadi posisi bank itu sama juga dia bisa menerima bentuk-bentuk sosial. Jadi perlu diketahui bahwa persamaan BMT dan bank syariah, BMT ini masuk koperasi ya, koperasi syariah, dan bank syariah masuk BPRS maupun BPD gitu ya. Itu yang pertama merupakan lembaga keuangan syariah. Sudah itu yang kedua menggunakan prinsip syariat dalam menjalankan usahanya, yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Yang ketiga merupakan lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan perbedaan BMT dan bank syariah ini juga perlu diketahui. Bagi kawan-kawan sekalian, BMT dan bank syariah itu ada perbedaan. Yang pertama dari dasar hukum. BMT itu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013, Undang-Undang 25 tahun 92 atau Undang-Undang PT. Sementara bank syariah dasar hukumnya adalah Undang-Undang 21 tahun 2008. Ya. Yang kedua, bentuk badan hukum. BMT itu bentuknya dapat berbentuk koperasi atau perseroan terbatas. Sementara bank syariah itu bentuknya perseroan terbatas. Yang ketiga, jenis lembaga. Untuk BMT itu lembaga keuangan mikro. Sementara bank syariah itu lembaga keuangan bank. Sementara yang keempat, sasaran bisnis. Nah, ini yang perlu diketahui, sasaran bisnis lembaga keuangan mikro itu BMT dan koperasi. Ya, sementara lembaga keuangan mikro ini adalah masyarakat muslim,
kelas menengah ke bawah dan UMKM. Itu sasaran bisnis untuk BMT dan koperasi. Sementara bank syariah, sasaran bisnis masyarakat muslim secara umum. Nah ini dia, ya, itu sasaran bisnisnya. Terus apakah orang-orang kafir, orang munafik? Boleh. Tapi yang makanya ini masyarakat muslim secara umum tuh ya, secara umum. Tapi dia ke orang kafir, ke orang munafik itu nggak ada masalah, ya, karena ini adalah muamalah, ya. Jadi bukan masalah manhaj atau masalah akidah, tapi ini masalah muamalah dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara batasan usaha atau wilayah usaha itu BMT itu wajib bertransformasi menjadi bank. Nih mungkin Pak Cipto ya. Jadi batasnya wajib bertransformasi menjadi bank apabila kegiatan usahanya melebihi satu wilayah, kabupaten atau kota domisili. Jadi kalau masih di satu kota domisili enggak, tapi kalau dia sudah kegiatan usaha melebihi satu wilayah atau kabupaten, dia harus bertransformasi menjadi bank. Sementara bank syariah itu tidak ada batasan wilayah. Bank syariah dapat membuka cabang di luar kabupaten atau di luar domisilinya. Ya, nah ini kekuatan besar. Jadi tadi yang ini sebagai dasar pokok utama kita. Sementara untuk yang ditanyakan oleh Pak Asbi tadi, bagaimana koperasi bisa mendapatkan dana modal dari bank syariah? Dia bisa bekerja sama. Justru untuk percepatan modal dan bila kekuatan koperasi itu dipercaya oleh masyarakat menengah ke bawah yang bisa langsung datang ke masyarakat, itu adalah koperasi dan BMT. Sementara bank itu ada di pusat-pusat kota. Sementara BMT dan koperasi itu ada di mungkin di kecamatan, mereka permodalan. Nah, permodalan tadi kalau seperti Pak Cipto tadi masih dari anggota, itu tidak akan pernah besar. Jadi dia bisa juga berhubungan dengan perbankan syariah. Jangan gunakan akad murabaha. Karena murabaha itu pasti. Apabila kita untung, apabila kita rugi, tetap kita harus bayar. Sementara untuk koperasi yang ingin mengembangkan usahanya, gunakan akad musyarakah atau mudharabah. Karena inilah kita akan berbagi, bila ada untung berbagi, bila ada rugi juga berbagi. Ya. Nah, itu dengan proposal-proposal yang nyata. Apabila tadi sudah disampaikan, kalau koperasi syariah itu bisa bertahan sudah sampai 10 tahun atau satu dasawarsa, ini pasti pembukuan atau laporan keuangan pasti sudah sangat valid dan itu bisa dianalisa. Apalagi ada proyeksi ke depan bahwa masyarakat sudah sangat percaya dengan bank syariah, dengan yang berbentuk BMT atau koperasi syariah yang ingin transaksinya bebas riba. Tagline ini sangat mendukung bagi daerah-daerah yang nuansa religiusnya tinggi seperti Kalimantan Selatan. Itu religiusnya sangat tinggi. Jadi ketika dia punya tagline transaksi di sini bebas riba, itu saya yakin banyak sekali masyarakat yang akan membutuhkan itu. Dan tadi sudah dijelaskan pakai taksid. Ya. Taksid ini adalah jual beli yang tanpa harus menyebutkan harga pokok modal. Kalau murabaha di bank syariah itu memang yang diutamakan 3 posisi akad. Murabaha bahwa harga beli bank itu tidak boleh berubah atas Rp1. Itu harus disampaikan kepada masyarakat. Ketika dia berbohong atas Rp1, maka hasilnya adalah haram. Makanya koperasi syariah Ar-Rahmah ini dia supaya tadi tidak terjadi dispute ketika ada perbedaan ya gitu ya dari hari ke hari atau bulan ke bulan ketika membeli ada promo atau tidak, maka dia pakai taksid. Jadi jual beli dengan cara cicilan tanpa harus menyebutkan harga pokok, tanpa harus menyebutkan keuntungannya. Tapi kalau di bank syariah dia harus jujur. Harga belinya berapa, keuntungan yang diinginnya berapa. Itu disebutkan harga jual. Makanya kalau yang sudah nilai praktisi profesionalnya tinggi, dia ke bank. Dia harus berani. Keuntungannya harus berani dijabarkan bareng-bareng sama. Harga belinya sama. Sementara kalau kita di BMT nanti kalau naik ke atas tadi jadi bank. Jadi ini pemula
Ya, BMT sudah tuh koperasi syariah, nanti dia bisa jadi PT dan selanjutnya bisa jadi bank ya kalau dia ingin bertransformasi melebihi batas usahanya atau wilayahnya. Ya, jadi apalagi kalau tadi sudah mau pakai bisnis digital, itu bisa nanti jadi bank beneran Pak Ciko. Ya, mudah-mudahan ke depan apa yang dilakukan bisa, dan saat ini memang koperasi ini kita berharap kembali kepada dasar hukumnya. Koperasi itu dasarnya adalah syariat Islam karena dia gotong royong di sana. Ya. Jadi saat ini mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan perintisnya Pak Cipto agar bisa terus istiqomah menjalankan usahanya apapun kondisi di lapangan, kendala di lapangan, banyak asatid di belakang untuk bisa mengingatkan gitu kan. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa memberikan berita gembira bagi Kalimantan Selatan yang sudah ada koperasi konsumen syariahnya. Insya Allah. Mungkin itu. Barakallah. Barakallah. Jazakallah khair Pak Ustadz Abu Muhammad Yono Husain Al-Jambi atas penjelasannya. Oke, untuk selanjutnya mungkin saya ingin memberikan satu dulu ya untuk apa namanya nih teman-teman di sini ya. Selain narasumber dan saya, apabila ada yang ingin menyampaikan sesuatu atau ingin bertanya ya mengenai bertransaksi di koperasi syariah, boleh memberikan apa nih acungan tangan ya di layar monitornya. Resign. Ya, sign. Bapak Ardiansah, boleh Pak langsung saja. Silakan Pak. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di koperasi itu, ya. Jadi kalau di koperasi itu kan modalnya kan dari anggota ya. Jadi anggota itu kan dia berfungsi dualisme ya, sebagai pemilik modal, pemilik perusahaan, dan juga dia sebagai, kalau di bank kita sebut nasabah gitu ya. Karena kan koperasi tidak bisa membiayai selain anggota. Nah, pertanyaannya, ketika anggota itu berfungsi sebagai pemilik modal, pemilik perusahaan, terus kemudian kan dia beli barang ya, beli barang untuk akad murabahah, untuk pembiayaan. Tapi nanti dijual lagi ke Maaf, suaranya Maaf Pak Haryansa, suaranya putus. Suaranya hilang. Maaf. Oke, mungkin apabila memang ada kesulitan dalam pencerahannya, Ustaz. Boleh ditulis ya? Di chat ya? Iya Pak Haryansa, tadi maaf ada gangguan suara apa? Bisa jaringan. Di chat aja Pak pertanyaannya. Iya Ustaz. Boleh di room chat Pak Haryansa. Oh iya baik. Saya chat ya. Iya, ada Bu Rita nih menanyakan. Oke, mungkin untuk sembari menunggu Pak Hardiansah ya. Nanya kedua yaitu Ibu Rita Hodijah. Dipersilakan Ibu Rita. Baik Pak, terima kasih. Setelah mendengarkan paparan dari Bapak Sucipto dan tadi dari Bank BNI Syariah, semua aturannya sudah jelas. Kami sedang merintis untuk mendirikan koperasi syariah berbasis masjid, Pak. Untuk sepertinya kan orang selalu menganggap katanya syariah dan konvensional itu sama saja gitu intinya ya.
Terus langkah awal apa yang harus kita lakukan? Ya sepertinya untuk mencerahkan lah, bisa dikata kalau edukasi mungkin kadang orang terlalu ini ya, terlalu namanya terlalu apa? Mungkin lebih ke pendekatan ya untuk awal. Nah, bagaimana Bapak dalam mendirikan koperasi syariah ini pada awalnya apakah ada pertentangan atau kendala yang harus dihadapi mungkin supaya kita bisa belajar gitu untuk bisa melangkah selanjutnya ya. Terima kasih Pak. Siap, Bu. Ya, terima kasih Bu Rita. Ibu posisi di mana nih? Jakarta? Saya di Bandung, Pak. Oh, di Bandung ya. Makasih, Bu. Ternyata Banjarmasin Bandung dekat, Bu ya. Ya, terima kasih pertanyaannya, Bu Rita. Inilah yang terjadi di masyarakat kita. Jadi kita nggak bisa nyalakan ya, baik yang duduk di perbankan maupun nasabahnya atau masyarakat umum, bahkan notaris pun kalimatnya juga sama. Sama aja gitu, ya udah, itu kan persepsi orang ya. Bahkan karena saking dianggapnya biasa, Bu, nggak kurang dari saudara-saudara kita yang di perbankan syariah juga hengkang dari perbankan yang ada. Ini kan kasihan, ya kan? Solusinya apa? Ini ada saudara saya karena Allah nih, Pak Nur Khalid dari Banjarmasin hadir juga. Assalamualaikum, Pak Khalid. Ya, jadi posisi yang ada kita lihat. Kita yang melakukan masyarakat biar aja dulu, masyarakat kita akan berikan penikmat aja dah. Ya, nanti kalau kita bicara literasi edukasi itu yang ada di forum kajian, bukan di YouTube, itu juga literasi edukasi ada di situ semua tuh. Bebas riba, bagaimana caranya, cara melunasi hutang, transaksi bebas riba, gimana kenyang kok masyarakat dapat kajian-kajian yang ada. Nah sekarang cara membedakan kita dengan konvensional itu apa? Berubah transaksi uang menjadi transaksi barang. Itu aja ya. Jadi cara yang paling mudah yang kami lakukan dulu. Ini lagi tren nih koperasi yang ada, koperasi simpan pinjam. Kita melawan arus nih. Apa itu? Tambahan berapapun nominalnya, ya itu riba. Jadi arti riba udah tambahan. Pokoknya ada tambahan riba. Jadi nggak usah ngomong bunga rendah, bunga tinggi, asal rela, sama-sama ikhlas ya ada. Pokoknya kalau ada tambahan riba gitu aja sudah. Ya. Nah jadi artinya kita tinggal nanya ke jamaah di masjid yang ada, yang ibu kelola di sana. Ibu-ibu mau nanya nih, selama ini kami kasih pinjam uang di koperasi ini untuk apa sih? Nah, itu Ibu, supaya nggak terpojok dulu. Untuk apa sih? Saya beli untuk belikan anak sepeda motor. Di rumah mau ganti perabotan, mau beli handphone, beli mobil, beli rumah. Ya udah, jamaah yang ada itu tetap bisa beli apa yang dimaksud tadi. Tapi kami yang memiliki barangnya dulu. Bapak Ibu pilih aja barangnya. Nah, tinggal nanti pihak koperasi kerjasama dengan toko, dealer atau apapun namanya di Bandung nanti. Setelah itu ada kerjasama, berarti itu jadi wakil kita. Dan mereka jalan ke dealer tadi. Saya mau beli Honda CR-V Prestige yang terbaru, harga 650 juta, ya kan? Saya ada DP 30%. Setelah di screening ternyata masuk, ya udah, koperasi punya simulasinya. Inilah. Kalau mau ngambil di koperasi, DP-nya sekian, sisanya sekian, selama berapa waktu yang ditentukan, per bulannya sekian. Sepakat kan belum deal, Bu. Kan belum ada transaksi apa-apa. Ya kan? DP jangan diambil. Udah, dari pihak pengelola koperasi, telepon dealer, atau datangi dealernya. Ada mobil nggak yang dipesan sama calon nasabah saya? Calon pembeli saya. Ada Bu, ini CR-V yang warna silver. Ya kan? Ada si Fulan namanya. Oh iya betul, sesuai dengan foto yang ada. Salesnya namanya si ini, berarti nggak salah nih. Jangan sampai nanti setelah dibeli ternyata udah janji sama sales yang lain. Setelah dibeli, dimiliki oleh ya kan? Itu baru diakadkan ke si Fulan yang bertransaksi mobil Honda CR-V Prestige tadi. Jadi koperasi mengeluarkan dana 100% ke dealer, ke showroom. Nanti calon pembeli anggota tadi itu baru menyerahkan DP. Jadi tidak boleh menerima DP sebelum barang dimiliki. Nah itu insya Allah bisa membedakan antara koperasi syariah dan konvensional. Dan itu masih sulit dilakukan oleh
bank syariah yang ada, kecuali yang betul-betul sudah mau menerapkan. Kita tidak menghukumi semua, karena mereka mainnya wakal aja, pokoknya kasih uangnya suruh belanja sendiri. Bahkan saya waktu ada mengadakan workshop Aksindo, Asosiasi Koperasi Syariah Indonesia, Jakarta, ada salah satu peserta yang asetnya 12,5 triliun, Bu. Jadi mereka mainnya gitu aja, pokoknya kasih uang aja. Mau beli apa terserah, notanya diminta enggak katanya. Setelah kita kasih tahu hukum-hukumnya, pengelolanya udah bertakut. Nah, jadi artinya di sini kita nggak bisa menghukumi, tapi kita udah yakin siapapun pasti takut dengan dosa riba. Pasti takut. Untuk meninggalkan tidak semudah membalik telapak tangan. Nah, kalau saya bicara di sini bukan bicara literasi edukasi lagi, tapi perlu sosialisasi. Karena literasi edukasi bisa dibuka di YouTube. Sosialisasikan juga praktisi yang ada, saling kita langsung jalan bareng-bareng aja. Kalau perlu diundang ke Bandung, ayo kita ke Bandung, kita provokasi, ayo kita langsung berubah gitu ya. Mudah kok. Konversi dari konvensi syariah sangat mudah. Kenapa jadi mudah? Kitanya mau. Yang sulit itu kitanya mau, anggota nggak mau. Anggotanya mau, pengurusnya nggak mau. Pengurus dan anggota mau, investornya nggak mau. Loh, kenapa investor nggak mau? Nggak siap untuk rugi. Karena kalau berinvestasi di lembaga keuangan syariah, di samping kita punya tujuan menikmati keuntungan, itu harus siap untuk menanggung kerugian apabila koperasi tersebut rugi. Makanya di dalam koperasi harus menempatkan orang-orang yang kompeten supaya misi bisnisnya jalan, misi syariatnya juga jalan. Gitu Bu, insya Allah. Nanti boleh Bu, nanti kontak aja, nanti ada nomor telepon yang ada, insya Allah kita berbagi Bu. Dan alhamdulillah kemarin RAT kami yang ke-10 saya bikin heboh Bu. Kita bikin di gedung pemerintahan. Kalau di Surabaya itu gedung Gerahadi, ya. Kalau di Bandung nggak tahu namanya apa itu. Kalau di Indonesia itu Gedung Sati. Di pusat Gedung Merdeka, ya, Istana Merdeka. Kami di Gedung Mahlike Pancasila Bu. Gedung milik pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Saya undang dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia, terus Gubernur Kalimantan Selatan, ya, dalam ini pada ada uzur, jadi diwakili oleh asisten, dari Direktur Utama Bank Kalsel, dari dari Wali Kota Banjarmasin juga, dan pada sambutannya itu termasuk Kepala Dinas Koperasi dan UMKM. Apa yang terjadi Bu? Semuanya satu meja itu menanggapi positif. Dan bahkan dalam sambutannya ini koperasi yang ada kita dijadikan role model. Karena saat ini dalam perjalanan yang ada kami mendapatkan pemeringkatan itu dengan kualifikasi sangat berkualitas. Dengan nilai AAA, bahkan nilainya lebihan Bu. 1246,75. Nilai standarnya 1200. Dan ini baru pertama kali ada di Kalimantan Selatan nilai seperti itu. Nah, jadi ini kami berjuang sini bukan bicara prestasinya, tapi ternyata syariah ini ditunggu. Apalagi masyarakat kita di Indonesia ini mayoritas religius. Kita tanpa harus mencaci maki pemerintah, tanpa harus menyalah-nyalakan sistem yang ada, ayo kita dikasih ruang gerak kok Bu. Kita ini dikasih ruang gerak lewat koperasi. Kalau perbankan belum bisa ngikuti, kita perbanyak koperasi syariah yang ada. Insya Allah Bu, nanti gabung aja di Aksindo Bu, Asosiasi Koperasi Syariah Indonesia. Kami ada literasi dan edukasi di sana. Ya, terima kasih Bu ya pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak Sucipto. Bapak Ustadz Abu Muhammad Yunus Husain Al-Jambi boleh menambahkan mengenai pertanyaan Ibu Rita Khadijah tadi. Baik, Bu Siti Khadijah ya. Insya Allah kami nanti pekan depan itu bermuamalah dengan syariah, yaitu yang bahas nanti Insinyur Kahar Mulyani dari Tajir, sudah itu dari BSI, Komisaris Independen, sudah itu ada Ustadz Abu Haidar dari Bandung, sudah itu saya nanti pada waktu tanggal 27 Maret. Bu, kalau misalnya mau ikut hadir, jadi insya Allah di situ akan bahas. Nah, bagaimana untuk mudah bertransaksi sehingga masyarakat itu mau, Bu? Pertama-tama diadakan dulu informasi ya tentang apa sih beda bank konven dengan bank syariah, apa sih beda transaksi konven dengan syariah.
itu dengan pendekatan bahasa yang ada di masyarakat. Ya. Jadi tidak bisa kita langsung menggunakan bahasa-bahasa formal yang bisa dilakukan ini haram, ini halal, pasti mereka akan lari. Kita harus lakukan pendekatan-pendekatan secara pendekatan yang persuasif. Yang bagaimana mereka ketika ingin berkooperasi secara syariah itu apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu yang harusnya kita pahamkan. Mereka datang ke koperasi konvensional itu biasa selama ini kan simpan pinjam. Nah, ketika dia ingin meminjam, itu kan yang dibutuhkan tuh bukan uangnya. Padahal mereka ingin beli apa? Beli handphone, mereka akan beli misalnya laptop, ya gitu ya Bu ya, atau mau beli motor, atau beli bahan makanan. Itu yang akan tadi yang disampaikan Pak Cipto, itu kita rubah. Sekarang koperasi syariah itu tidak memberi uang. Tapi para anggota, apa yang diinginkan untuk misalnya motor, bisa di tempat kami. Untuk beli misalnya beli handphone yang terbaru, bisa di tempat kita. Dan bayarnya nyicil. Dan tidak ada tambahan. Beda kalau di koperasi konven. Terlambat sedikit, ada denda. Pahamin aja yang seperti itu. Di sini misalnya kalau perlu tidak ada DP gitu kan. Nah, ini akan memberikan kemudahan pada mereka. Jadi yang dirubah adalah uang dengan uang, ada tambahan, itu riba. Tapi ketika uang dengan barang, ada tambahan, riba. Jadi pendekatan ini, karena hampir semua yang ada, saya keliling Indonesia, semua banyak sekali menggunakan akad-akad taksid tadi sama akad murabaha. Padahal itu dengan bedanya cuma itu. Satu utang, ya, uang dengan uang, tapi ada tambahan untuk beli. Untuk beli motor, untuk beli HP, untuk beli alat rumah tangga. Dia pinjam uangnya untuk itu, hutangnya untuk itu. Nah sekarang Ibu beritahu, sekarang kami yang ngadain. Dan orang banyak ngomong harus persediaan. Jangan. Pakai gunakan just in time. Jadi persediaan itu bisa di toko. Ketika ada pesan, kita beli. Baru kita jual. Konsep orang-orang barat ini, Bu. Jadi mereka sebenarnya sudah bisa lakukan syariah dengan modal yang sedikit, untungnya bisa gede. Ada risiko? Nggak ada. Ketika kita sudah beli, tahu-tahu dia nggak jadi. Kita nggak boleh kecewa. Itu bisa gunakan ikola. Ketika kita senang, insya Allah, Allah sudah siapkan rumah di sorga. Nah, itu butuh ilmu. Jangan sampai ketika orang batal kita marah. Justru ketika dia batal kita ucapkan alhamdulillah karena barangnya itu sudah ada di kita. Jadi persediaan itu potensi rugi ada, tapi belum rugi, potensi. Mana tahu ketika orang ini mau beli 100, pas ada yang beli lagi bisa 110, malah dapat untung. Jadi bukan rugi, potensi iya. Nah disitulah kita boleh dapat untung karena kita ada potensi rugi. Karena kalau tidak itu riba. Jadi jual beli yang tidak ada punya potensi rugi, ya. Terus musyarakah mudharabah tidak ada potensi rugi, itu adalah riba. Maka kita jual beli ada potensi rugi, untuk musyarakah mudharabah harus ada potensi rugi. Kalau itu tidak ada riba. Kalau bahasa Arabnya kaidahnya al-khurmu bil khurmi atau al-khoros bid daman. Ini kaidah fikihnya. Jadi bagaimana kita memitigasi resiko itu. Jadi pendekatannya Bu, kumpulin anggota di masjid, buka bahasan tentang riba dan bagaimana solusi implementasi di tengah umat. Karena banyak sekali mereka paham riba, akidahnya bagus, ibadahnya bagus, tapi bermuamalah masih tetap buka rekening di tempat riba. Masih banyak Bu. Karena kata bilang biasa saja nyantun pas hidup. Nah itu pertanyaan nanti dikubur dari hadapan Allah. Ketika kita sudah tahu bahwa usaha perbankan konvensional itu riba. Jadi usahanya bukan banknya. Jadi tadi yang dibahas transaksinya. Jadi dalam syariat itu ada transaksi, kegiatan, dan akad. Ini ada yang dilarang dalam syariat. Maka kita nggak boleh. Transaksi yang dilarang apa? Riba. Kegiatan yang dilarang apa? Syirik.
Akad yang dilarang apa? Ina, gitu kan? Nah, tadi pertanyaan yang mungkin itu apakah ini ina atau tidak? Yang kedua yang tadi sempat disuruh tulis chat itu. Jadi begitu Bu, jadi memahaminya. Jadi Ibu bisa datang nanti hari Ahad di Bandung dan kami melakukannya di Bandung Bu, di ICMI, di Hall ICMI Bu, di Bandung ya. Itu Ibu Siti Habibah yang ngadain di sana. Kalau mungkin Ibu kenal, ya wanita aktivis juga itu tentang riba. Kenal Teh Bibah sama ini, kalau Tajir sih udah anggota Pak. Itu Insinyur Kahar Mulyani ikut Ya, beliau jadi pembicara. Ini foundernya. Foundernya dia. Ya. Insya Allah itu kan nanti. Kantornya dekat rumah. Oh, Masya Allah. Nah iya, Insya Allah nanti ketemu hari Sabtu Bu. Ya, terima kasih Pak. Iya. Baik. Oke, jazakallah Pak Ustadz. Mungkin untuk yang berikutnya ini pertanyaan yang tadi yang pertama ya Pak Hardiansah. Mohon maaf Pak Nurholis untuk pertanyaannya, mungkin nanti bisa langsung ke Pak Sucipto dan Pak Abu Muhammad Kusen ya, karena waktu sudah lewat ya. Ini pertanyaannya mengenai anggota koperasi nih Pak. Kan memang anggota koperasi itu kan dia sebagai pemilik dan juga sebagai penjual ya. Jadi dia kan ketika jadi anggota kan dia juga pemodal gitu ya. Nah ini bagaimana nih ketika si anggota itu dia melakukan pembiayaan barang gitu ya. Nah bagaimana nih, apakah dia itu dia membelinya itu buat dirinya, jadi dia tuh akan jadi apa ya, dia ngasih uang tapi dia juga yang melakukan pembiayaan. Nah ini bagaimana nih Pak Ustadz Sucipto dan Pak Ustadz Abu Muhammad Kusen Al-Jambi? Nah, justru ini yang harus dipahamkan ke anggota. Terima kasih nih pertanyaannya, ya. Kalau nanti dibalik permodalan semuanya dari bank, terus untuk anggota buat apa ada koperasi? Makanya sejak awal disampaikan koperasi itu dari anggota untuk anggota, berarti permodalannya dari anggota, transaksinya ke anggota. Yang membedakan akadnya dulu. Pada saat menempatkan hartanya di koperasi, itu akadnya mudharobah dulu. Akad mudharobah, ya. Mudharobah bisa dua, mudharobah muqayyadah atau mudharobah mutlaqah. Kalau mudharobah mutlaqah, berarti dana itu dikelola secara mutlak oleh pengurus. Kalau muqayyadah itu dikelola oleh pengurus sesuai dengan waktu dan produk yang sudah ditentukan. Ya, atau ada juga akadnya qard. Nah, itu bisa dikelola oleh pengurus, tapi anggota tidak mendapatkan SHU. Anggap aja naruh uang di bank, tapi nggak mau bunga banknya. Nah, itu yang harus dibedakan dulu. Nah, setelah uang itu ditempatkan di koperasi, itu simpanan pokok, simpanan wajib maupun sukarela, itu akadnya itu simpanan dengan akad mudharobah mutlaqah. Jadi dapat SHU. Ya, simpanan pokok dan simpanan wajib. Dan itu bisa ditarik sewaktu-waktu oleh anggota pada saat keluar sebagai anggota koperasi. Yang kedua, pada saat anggota yang bersangkutan ternyata investasinya di sana ada simpanan pokok, anggap aja 200.000 sekali gabung. Simpanan wajibnya anggap aja 50.000 sekali gabung, per bulan, kalikan 1 tahun 600.000 ya. 600.000. Itu terkumpul 5 tahun, itu udah berapa nilainya? Nah, pada saat memerlukan handphone buat putra-putrinya, saya mau pinjam ya, saya mau beli handphone, boleh nggak? Boleh, tapi saya kan punya uang di sana. Ya memang boleh, Anda punya hak. Ya, dan itu lebih aman bagi koperasi. Karena kalau ada macet, ya cukup ambil dari situ aja. Nah, akadnya apa? Akadnya murabaha atau akad taksid. Boleh. Ternyata beliau memerlukan, nggak saya ngajukan mobil 500 juta. Ya boleh. Kenapa? Ini koperasi malah diuntungkan. Yang punya dana juga diuntungkan. Ngakunya sebagai investor, tapi ternyata beliau sendiri yang pakai. Malah koperasi diuntungkan. Secara data, ada data investasi. Simpanan pokok, simpanan sukarelanya tinggi. Itu masuk laporan tuh di dinas koperasi itu.
nilai transaksi muncul lagi 500 juta. Dalam transaksi tadi ada laba. Menguntungkan lagi buat koperasi. Lah yang investasi tadi di samping dapat laba bagi hasil secara mudharabah tadi, dengan akad mudharabah tadi, yang bersangkutan, yang berinvestasi, anggota yang berinvestasi tadi, karena melakukan transaksi dapat lagi SHU sebagai anggota aktif. Aktif apa? Aktif bertransaksi. Enak ya? Sudah diutangi, dapat SHU. Ini yang terjadi di koperasi kami. Ya, jadi nanti itu rinciannya banyak. Dari keuntungan yang ada, itu langsung disepakati oleh pengurus misalnya. 40-60. 40 buat siapa? Buat investor. 60 buat siapa? Buat koperasi. Itu dipilah-pilah nanti. Ada draftnya lagi. Ya, dibagi lagi. Termasuk salah satunya untuk SHU anggota aktif. Untuk karyawan. Untuk pengurus. Untuk pengawas. Untuk cadangan modal. Untuk sosial. Dan apapun yang bisa disepakati oleh anggota dan dituangkan dalam anggaran rumah tangga. Terbuka aja kok, lebih enak. Makanya yang ini saat ini, mohon maaf, paradigma masyarakat paling suka kalau ngutang itu di koperasi karena maunya cepat, merasa anggota, merasa teman sendiri yang ngurusin. Tapi kalau mau nabung, sukanya di bank karena lebih aman dan gengsi. Dan paling suka tuh tiap hari buka bangun tidur, buka saldo, ya kan? Nanti buka di SMS banking, internet banking, buka, nah muncul lagi nih, yang tadi saya transfer masuk. Ini ada transferan masuk, dan seperti itu. Ya, jadi ayo kita sama-sama berinteraksi dengan koperasi, supaya pemahaman maaf, antara menyimpan dan bertransaksi. Seperti itu, Bu. Pak. Iya, gitu Pak. Pak Asbi. Oke, terima kasih Pak Ustadz Sucipto ya atas penjelasannya. Jadi ya itulah keunggulan koperasi ya. Jadi ya dia sebagai pemodal di awalnya mudharabah gitu ya. Tapi nanti dia akan bisa makan pembiayaan. Nah, untuk Pak Ustadz Abu Muhammad Yono Kusen Al-Jambi, mungkin ada tambahan jawaban lagi? Ya, Toyib. Tinggal dipahamin aja, tadi sudah dikasih tahu bahwa BMT, koperasi, ya, BPRS, BPD, dan bank itu adalah fungsi utamanya menghimpun dana masyarakat. Nah, ketika dana masyarakat telah dihimpun, dikelola. Sudah itu menyalurkan kembali kepada masyarakat. Nah, kalau di koperasi dari anggota kepada anggota. Jadi dari komposisi itu aja sudah tidak perlu dipertanyakan. Ya kan? Karena disitulah berputarnya. Nah, tinggal bagaimana kita melihat akad apa yang digunakan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Cipto gitu kan. Akad utama pada saat dia menyalurkan, dia menggunakan akad mudharabah. Nah, mudharabah yang digunakan mudharabah mutlaqah. Jadi ini semua diberi keleluasaan kepada pengurus koperasi untuk pengelolaannya dan apa yang akan disalurkan. Sementara kalau mudharabah muqayyadah itu semua harusnya uang yang ada di nasabah dia bisa menentukan ya apa yang harus dilakukan, dana tersebut untuk apa, bidang apa. Itu kalau muqayyadah. Jadi dia ada punya batasan-batasan yang harus dilakukan oleh pengurus koperasi. Mungkin pengurus koperasi hanya dapat fee. Sementara pada saat penyaluran itu tadi sudah disampaikan bisa dengan akad taksid atau akad murabahah. Jadi ini beda, satu akad jual beli, satu akad mudharabah. Akad mudharabah itu akad investasi. Nah, bisa kita lihat dari tujuan ini sama-sama bisnis. Baik murabahah atau taksid dengan mudharabah sama-sama. Sementara kalau konsekuensi, ini yang perlu diketahui. Konsekuensi untuk akad mudharabah itu dia tidak mengikat. Ya, kalau murabahah mengikat dua pihak. Ya, kalau murabahah mengikat dua pihak. Sementara kalau dia di karakter, ya, yang namanya mudharabah itu tidak berpindah hak kepemilikan. Mudharabah tidak berpindah hak kepemilikan. Sementara murabahah atau taksid itu berpindah hak kepemilikan. Jadi
bicarakan hanya yang sama di tujuan, sama-sama bisnis. Tapi di konsekuensi dan karakter ini berbeda. Ya, akad itu berbeda. Mudharabah dengan murabahah. Ya. Jadi ketika kita sudah tahu ini, maka insya Allah keraguan-keraguan dari masyarakat itu akan sirna ketika kita bisa jelaskan seperti itu. Ya, yang alhamdulillah bagaimana koperasi konsumen Ar-Rahmah, ya betul ya. Koperasi konsumen syariah. Konsumen syariah Ar-Rahmah itu bisa menjelaskan kepada masyarakat sehingga beliau ya koperasi ini sangat digemarin di Kalimantan Selatan. Nah makanya itu jangan ragu-ragu ketika kita ada nilai syariah di sana. Sekarang ini kita alergi dengan nilai syariah, alergi dengan nilai Islam, karena itu memang posisi akhir zaman. Maka beruntunglah kita menjadi orang asing yang menegakkan syariah walaupun orang lain tidak menyukai. Ya, mungkin seperti itu. Masya Allah. Ya, jazakallah Pak Ustadz Abu Muhammad Kusan Al-Jambi ya atas penjelasannya. Jadi kita harus tetap teguh ya terus untuk menjalankan syariat ini. Ya, walaupun di akhir zaman ini ya kita udah mulai alergi ya dengan namanya syariah ya. Ya, berhubung waktu juga sudah mulai maghrib ya, udah hampir 5:30 ya. Luar biasa ya, biasa Pak Nurholis ada bagian ini. Ya Pak Nurholis mohon maaf, mungkin bisa diwapri ya ke Pak Sucipto ya, dan juga Pak Ustadz Abu Muhammad Kusan Al-Jambi ya untuk pertanyaannya karena waktu membatasi kita semua. Baiklah kita tutup saja pertemuan kali ini dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih semuanya, Ibu Rita, Pak Nurholis ya, dan juga Pak Khotim, Pak Juni, Pak Haris dan Rahayu ya, dan juga para narasumber kita yaitu Bapak Ustadz Sucipto dan Bapak Abu Muhammad Kusan Al-Jambi. Atas waktunya, insya Allah kita bertemu lagi pekan depan dalam pembahasan dan tema yang berbeda. Ya, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nurholis, kita bertetangga aman insya Allah.